Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Chandra Arifin dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi FTP server dan mata kuliah administrasi jaringan, dan anggota kelompok Muhammad Zulfikar Faris, Teguh Rizky, Bayu Muktiyadi, Muhammad Chandra Arifin, saya sendiri, dan Satria Ismarliadi, Eko Prasetyo, dan Nanom Bondan. Apa itu FTP server? FTP server atau File Transfer Protocol adalah protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan berkas komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Perkenalkan, nama saya Bayu Muktiyadi, NIM 18040227 dengan kelompok 3. Yang lanjutan dari FTP server. Fungsi dari FTP server. Fungsi utamanya melakukan pertukaran file dalam jaringan, protokol yang melakukan transfer file dalam suatu network yang mensupport TCP atau IP protokol, dan mempermudah dalam pembagian file-file, mempercepat secara tak langsung atau implicit menggunakan komputer remote, melindungi user dari berbagai file storage system antar host. File Transfer Protocol (FTP). Saat server menunggu koneksi support TCP/21, klien FTP, server FTP. Saat klien membuka koneksi dari klien FTP, server FTP saling bertemu. Kemudian saat klien melakukan upload berkas, ada klien FTP temu server FTP. Yang pertama, satu, membuat sebuah koneksi antara klien dan server. 2, untuk mengizinkan klien untuk mengirimkan sebuah perintah FTP kepada server, dan juga yang ketiga, mengembalikan respon server ke perintah tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Satria Ismarliadi dari kelompok 3. Kelebihan dan kekurangan dari FTP server. Kelebihannya yaitu FTP sebagai protokol yang menjembatani pertukaran informasi di dalam suatu komputer ini memiliki banyak kelebihan. FTP memiliki fungsi sebagai penyimpanan, di mana data yang tidak dikirimkan akan hilang atau dihapus oleh komputer dan perangkat elektronik lain. Meski menggunakan FTP memerlukan pengungkit, namun sudah ada perangkat lunak yang siap membantu beserta petunjuk pengungkit informasi tambahan. Pengungkit menggunakan FTP ini hanya ada 2 langkah saja. FTP mampu menjembatani pertukaran informasi dan file antar komputer selama prosesnya sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang melindungi data yang kamu kirim atau terima. FTP mampu melakukan backup data dan file, termasuk restore pada sebuah website. Transfer data dan informasi melalui FTP sangat mudah dan efisien. FTP dapat digunakan sebagai komputer tidak langsung atau komputer jarak jauh implisit. Kekurangan yang pertama, satu, sangat dengan adanya sistem keamanan enkripsi. Tanpa ada sistem keamanan enkripsi, maka FTP tidak aman digunakan untuk mentransfer data dan informasi. Yang kedua, desain yang tidak begitu kuat sehingga bisa mencegah administrator, karena informasi tentang faktor risiko yang minimnya akan berada salah menyampaikan informasi yang terjadi, sehingga administrator sulit memahami informasi yang diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nombolan Wilson dari kelas 5E, NIM 180400168. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kerja FTP server. FTP server mengunggah dalam kurung upload
data, lalu FTP Clean akan mengunduh download data tersebut melalui koneksi FTP yang sudah terjalin sebelum melakukan pengunduhan data. Untuk mengakses data FTP server, FTP Clean perlu melakukan autentikasi terlebih dahulu, seperti halnya saat kita masuk di aplikasi Gmail. Konfigurasi FTP: 1. Klik Start, lalu Administrative Tools, lalu Internet Information Service Manager. 2. Pilih nama server. Ketiga, klik kanan pada FTP Site, lalu New, lalu FTP Site. Keempat, pilih Next. Ya, selanjutnya saya akan membaca slide nomor 9. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Eko Prasetyo, NIM 1841183. Oke, di slide 9 yaitu nomor 5, masukkan deskripsi dari FTP yang akan didefinisikan, misalkan FTP ini company.com seperti yang digambar. Oke, lanjut. Masukkan IP address dan port yang akan digunakan. Ya, ini udah ada. Lanjut. Pilih opsi user yang dapat mengakses FTP. Misalkan download isolate the user. Ya, ini. Sekian. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Teguh Henski, NIM 1800163. Pada hal kelas 5E, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu ini tampilan dari pilih pack yang digunakan untuk home directory FTP. Misalkan directory C atau my web. Ini tampilannya. Browser itu akan mencari file yang tadi dibuat, kemudian klik next, lalu pilih permission terhadap FTP yang akan didefinisikan, misal head and head. Nah, ini tampilannya, dicek semua head dan headnya, lalu pilih next. Dan ini tampilan pendefinisian FTP selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Faris, NIM 1804149, kelas 5E, kelompok 3, administrasi jaringan. Di sini saya akan membuat FTP server sederhana. Pertama, kita masuk ke Ubuntu dulu ya, login, kemudian kita ke mode root. Setelah itu kita install FTP-nya dengan cara apt atau sudah turutin sudo apt get install kemudian kita enter.
mudah. Kemudian kita backup dulu konfigurasi bawaannya dengan cara sebelum backup kita cek dulu nano. Kemudian kita MV tadi setelah install FTPD kita backup dulu konfigurasi bawaannya. Setelah itu backup konfigurasi bawaan dengan cara mv /etc/ftpd.com, kemudian spasi /home /icar ftpd.com, kemudian di enter. Setelah itu kita edit FTP nya dengan cara nano etc ftpd. Masukkan berkas FTP yang baru. Ketik aja ini listen sama dengan yes, anonymous enable no, local enable yes, wide enable yes, FTP enable. Selamat datang, user list enable yes, user list no, user list file etc ftpd allowed. Kemudian kita buat folder etc ftpd dan file etc ftpd load. Caranya dengan mengetik mkdir, kemudian etc ftpd, enter. Setelah ada, kemudian kita touch etc ftpd. Kemudian kita kemudian nano etc fstpd. Ini username yang bisa mengakses FTP ini. Isi aja, terserah kalian user yang mau Anda izinkan. Setelah itu kita keluar, kemudian restart service FTP nya dengan cara service ftpd restart. Kemudian kita cek
apakah sudah bisa FTP-nya. Untuk mengecek koneksi FTP, kita harus tahu IP Ubuntu kita. Kita ngecek, cara ngeceknya di config. IP-nya 192.168.10.149. Kita coba. Atau kita coba di Ubuntu-nya dulu aja. 192 168 10 49 bisa, tapi kita nggak tahu apakah bisa di browsernya, karena dari kemarin saya coba di browsernya tuh belum bisa, nggak tahu kenapa. Nggak bisa, ini kenapa ya, nggak tahu sih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kalau dicoba di Ubuntu-nya bisa, tapi pas dicoba di website browser itu nggak mau. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf.